kembali lagi di Inspirasi Sukses bersama Kausar Manajemen, masih bersama dengan Kang Edvan Kausar selaku founder dari Kausar Manajemen, dan juga tentunya bersama dengan bintang tamu kita kali ini yang berjumpa lagi bersama dengan AA Muhammad Mulya Yamada selaku praktisi dari public speaking dan juga profesional MC dari Kausar Manajemen. Wow, luar biasa sekali ya, banyak sekali tentunya prestasinya. Jadi sepertinya juara sudah menjadi hal yang biasa, sudah menjadi juara juga atas dirinya begitu ya, insya Allah. Dan tentunya ini bisa menjadi dampak positif juga bagi orang-orang sekitar. Nah, Kang Edvan tadi bicara tentang kondisi ataupun masalah musibah tsunami di Jepang tadi. Banyak orang yang sedih, banyak orang yang galau. Kalau tadi dikatakan jangan sampai tsunami membuat kita bersedih, tapi nampaknya itu tidak mungkin. Jika ada sebuah masalah kita tidak bersedih. Apakah sang juara pun demikian? Nah, saya mau lanjutin cerita yang Jepang tadi. Jadi mereka, saya tanya, orang Jepang pada waktu itu sedih nggak? Sedih, manusia gitu. Ya, tidak kemudian berubah menjadi malaikat yang tidak bisa punya perasaan gitu kan. Mereka tetap manusia, mereka tetap sedih, tapi ketika kaisarnya mengatakan itu dengan lantang dan akhirnya semua TV merubah musiknya menjadi lagu-lagu perjuangan Jepang, mereka bangkit. Mereka tidak menganggap itu sebagai musibah yang akan membuat mereka berlarut-larut, tapi justru membuat ini sebagai cara Tuhannya bagi mereka untuk membuat Jepang semakin bangkit. Nah. Jadi masalah yang satu itu bukan menjadi pemberhentian atas segala upaya yang mereka lakukan, tapi menjadi awal justru. Ya, maka dari itu pada waktu itu kemudian teman saya pada waktu itu menjadi orang yang datang ke sana untuk memberikan bantuan. Relawan, Jadi ketika mereka datang ke satu tenda bencana, misalnya bawa mie instan dan segala macam makanan diberikan, kemudian mereka mengatakan terima kasih, kami sudah cukup. Mungkin di tenda lain ada yang membutuhkan. Pindah lagi ke sana, mau dikasih lagi makanan, terima kasih, sudah cukup, kami sudah makan. Mungkin di tenda lain ada yang membutuhkan. Persis seperti di Indonesia. Iya, persis ya, sama banget. Ya, jadi semua justru menolak karena merasa kami sudah cukup, mungkin di tempat lain ada yang membutuhkan. Itu mental juara. Ya, mungkin kalau bagaimana dengan mental sebaliknya? Pas ada yang ngasih makan, mana sini. Disimpan. Iya, nah itulah bedanya. Mental juara. Berarti bisa dikatakan juga Kang Edvan, ketika seorang memiliki mental juara, dia akan merasa selalu cukup pertama, dan kemudian dia tidak mau sesuatu yang berlebihan. Ya, intinya orang yang merasa bermental juara, dia akan menjadi bijak. Ya, karena dia merasa dirinya selalu menang gitu. Misalnya di jalanan biasanya kalau pulang kerja tuh kan, apalagi Jakarta, macet, klakson udah paling fungsi utama. Iya, fungsi utama, nggak cukup klakson, buka kaca dong. Nah, orang yang mental juara ketika misalnya dimaki oleh orang lain, kemudian dia hanya tersenyum dan memaafkan, dia tetap menang. Iya, betul. Dia tidak menjadi kalah, itu mental juara. Itu setuju sekali. Kalau di samping saya demikian, saya akan sangat bahagia sekali ya. Karena sayangnya sudah ada yang punya. Maksudnya di sampingnya dia. Di sampingnya. Oke pemirsa, tapi luar biasa sekali karena memang kita sebenarnya diuji ketika memang ada satu hal yang buruk itu terjadi. Karena ketika orang hanya merasakan sebuah kebahagiaan dan kemudian dia bisa mengendalikan emosinya, itu biasa. Tapi orang-orang yang bisa bangkit saat kondisi yang paling terpuruk, itu baru luar biasa begitu ya. Tapi apakah mental juara kemudian hanya akan bisa dirasakan oleh mereka yang sudah merasakan pahit, atau sebenarnya bisa kita pupuk sejak dini? Sebetulnya bisa dilatih dari orang tuanya awalnya ya. Karena yang namanya anak itu selalu melihat tingkah laku orang tuanya, betul ya? Karena mereka kan duplikatif. Ya, betul. Jadi percuma orang tuanya ngomong A sampai Z, tapi orang tuanya tidak melakukan, anak itu tidak akan mencontoh. Karena anak itu menduplikasi apa yang orang tuanya kerjakan gitu. Nah, kalau Kak Amulia sendiri, apa sih yang diduplikasi dari sikap orang tua terhadap Amulia yang kemudian menjadi benteng bagi Amulia saat ini? Alhamdulillah saya dilahirkan dalam keluarga yang memang banyak bersyukur. Dulu keluarga kami memang keluarga yang sukses, begitu ya, punya banyak hal yang orang lain tidak punya, begitu. Namun sampai pada akhirnya Allah membalikkan segala sesuatunya sampai kami berada di bawah seperti itu. Dan tapi alhamdulillah ayah saya, ibu saya, mereka tetap harus bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan. Makanya di episode yang lalu saya sampaikan juga, untuk yang lalu kita istighfar, minta ampun pada Allah. Untuk masa sekarang, yang saat sekarang ini kita alami, yang sedang Allah berikan kepada kita, kita syukuri semuanya. Untuk yang kita tidak tahu di masa datang,
kita berdoa minta pada Allah, mudah-mudahan lebih baik di depan. Begitu. Tapi perputaran roda kehidupan itu Amelia sudah alami. Alhamdulillah. Wow. Tapi nggak kelihatan ya pemirsa ya, aku sampai luar biasa sekali. Karena memang sedikit orang yang bisa bersyukur di saat, kalau orang yang sudah terbiasa mungkin ya dalam kondisi yang buruk, kemudian dia tidak bersih dalam kondisi itu biasa. Tapi orang yang pernah merasakan bahagianya, dan kemudian harus merasakan buruk, itu ujian, cobaan, atau berapa lama waktu yang dibutuhkan sama Amelia untuk kembali bangkit lagi dan menyadari, ini yang terbaik yang Allah berikan. Terutama yang merasakan itu adalah kakak-kakak saya mungkin ya, kalau saya mungkin di pertengahannya. Jadi pada saat itu memang ayah saya punya posisi yang bagus, sampai beliau akhirnya memutuskan untuk wirausaha, dan ketika sedang wirausaha bisnisnya hancur, lalu mendapatkan cemoohan dari keluarga yang lain, begitu kan. Jangan ikuti seperti papa, kayak gitu. Nanti kalau wirausaha nanti akan, ya karena emang ayah saya kan akhirnya meninggal dalam keadaan yang memang tidak sukses lagi begitu. Jadi memang masih dalam keadaan di bawah, beliau sudah meninggal. Cukup lama waktu yang memang dibutuhkan untuk bisa bangkit dan pulih. Saat itu saya masih kecil, sampai saya masih SMP, itu masih keadaannya masih amat sangat sulit. SMA keadaannya juga masih sangat sulit. Namun ketika SMP, saya berpikir seperti ini, saya nggak boleh begini terus, saya harus rubah keadaan keluarga saya. Begitu. Kalau nggak sukses, kita mungkin akan lebih sulit hidupnya. Untuk bisa jadi sukses itu akan sulit jalannya, akan banyak rintangan. Tapi kalau kita nggak sukses, bisa jadi nanti ke depannya akan lebih sulit. Kalau tidak jalan gitu ya? Iya, betul. Kalau kita nggak sukses, ke depannya bisa jadi akan jauh lebih sulit hidup kita. Waktu itu SMP. Lalu karena kapasitas saya hanya sebagai seorang anak sekolah, yang saya bisa lakukan hanya belajar, dan belajar. Sampai akhirnya alhamdulillah ketika SMA kelas 1 saya mendapatkan beasiswa, menyisihkan sekian ribu peserta dari berbagai sekolah se-Indonesia, untuk akhirnya terpilih 5 untuk mendapatkan beasiswa sekolah di Jepang pada saat itu. Wow, begitu kira-kira. Dan memang juga saya tahu keadaan ekonomi saya nggak baik pada saat itu. Tapi yang saya bisa lakukan hanya belajar. Saya belajar bahasa Jepang diam-diam, lalu juga saya minta untuk diajari kepada yang bisa dan lain sebagainya. Usaha-usaha itu yang memang akhirnya sekarang saya rasakan, oh ya Allah, ternyata dulu perjuangan sampai sedemikiannya. Walaupun juga banyak orang yang sudah banyak pergi ke luar negeri dan lain sebagainya, namun ketika kita mengusahakan dengan usaha sendiri, itu akan lebih membanggakan. Bahagia sekali saja ketika saya membayangkan ayah saya almarhum tersenyum melihat anaknya, ya Allah, anak saya sukses seperti itu ya. Itu anak saya bisa ke luar negeri tanpa saya harus biayai. Seperti itu. Dan yang terpenting adalah keluarga ikut bahagia dan keluarga ikut bangkit bersama dengan kesuksesan seseorang itu ya. Ini menarik sekali pemirsa, ini sebuah kisah nyata yang pastinya membuat pemirsa juga jadi nggak heran kenapa tadi Amelia sangat lihai berbahasa Jepang ya. Ternyata sudah pernah bersekolah di sana dan belajar bahasa Jepang. Makanya tadi saya pikir di sini sedang ada orang Jepang. Mukanya juga udah muka orang Jepang. Iya, makanya saya pikir memang ada keturunankah kok sampai bisa ya bahasa Jepang seperti itu. Dan pemirsa, bicara tentang mental juara, bicara tentang kisah hidup, kita bisa melihat hal demikian. Dari kisah nyata, kisah seseorang yang di sekitar kita jadi bisa memiliki mental juara itu. Karena pada dasarnya Kak Engva sebenarnya apa sih yang harus dimiliki oleh seorang yang memiliki mental juara dan dampaknya apa bagi kehidupan dia? Ya, pertama tadi saya mau lanjutin dulu bahwa sukses itu memang sulit, tapi lebih sulit lagi kalau kita nggak sukses. Iya, betul. Iya, jadi seorang yang memiliki, jika ingin memiliki mental juara, ya tentunya harus memiliki hati yang luas, impian yang besar, kemudian persistence, kegigihan, kemudian ya hal-hal positif itulah yang harus terpatri di dalam hati. Dan itu biasanya rata-rata memang betul tadi, terlatih karena mendapatkan ujian-ujian dan masalah yang besar. Gitu. Karena terkadang ketika kita dapat masalah yang besar, kita nggak punya pilihan lain selain bangkit. Betul. Gitu. Nah itulah yang kemudian membuat kita semakin memiliki mental juara. Nah, itu cara Allah sebetulnya untuk meningkatkan level kita, kelas kita dengan cara memberikan ujian demi ujian di dalam kehidupan. Oke, tapi bagaimana kemudian kita agar tidak tertipu oleh kenikmatan dunia ini, sehingga kita bisa tetap memiliki mental juara tanpa harus pula ya menikmati kepiluan itu gitu ya. Karena ada beberapa orang yang Allah berikan nikmat sungguh luar biasa sehingga mereka tak sempat merasakan ujian yang berat. Tapi saya pikir setiap manusia memiliki haknya untuk memiliki mental juara. Bagaimana Kang Edvan? Caranya adalah dengan
kita harus mau berkunjung ke yatim piatu. Kemudian kita berkunjung kepada orang-orang yang juga membutuhkan sambil kita bersedekah pada mereka. Dan yang terakhir, yang bisa kita lakukan adalah dengan bertakziah. Mengingat kematian. Itulah cara kita yang menjauhkan kita dari gemerlapnya dunia. Iya, betul. Karena cara kita agar kita tidak tenggelam dengan kenikmatan duniawi adalah dengan terus mengingat kematian. Dan orang yang bermental juara itu seperti Nabi Muhammad SAW. Setiap malam mengingat kematian. Oke, caranya gimana itu ya? Di malam hari mengingat kematian. Caranya gimana? Ya, Kang maksudnya ada itu serem banget ya kayak pemirsa kalau udah malam-malam ingat kematian. Maksudnya gitu. ketika kita mungkin setelah sholat Isya kita ingat bahwa suatu hari nanti kita akan meninggal dunia, menghadap Allah. Maksudnya begitu. Oke, jadi berarti di setiap hari kita harus selalu mengingat mati. Karena tadi pada episode sebelumnya kalau pemirsa yang menyaksikan program Inspirasi Sukses, AA Aulia pernah menyampaikan sebuah kisah ya tentang ponakannya ya, yang meninggal dunia di usia muda. Itu artinya bahwa memang siapapun bisa kembali kapanpun gitu, sehingga apa yang bisa kita lakukan di dunia ini yang terbaik itu yang harus kita lakukan segera. Habis banyak orang yang menunda Kang Edvan, sudahlah nggak apa, sekarang masih muda, hidup saya masih panjang, atau besok-besok aja lah dimulainya. Ya, padahal tidak ada yang menjamin siapa yang bisa menjamin bahwa kita masih bisa hidup 1 tahun yang akan datang. Nggak ada. Siapa yang bisa menjamin kita hidup 1 bulan yang akan datang? Adakah yang menjamin diri Anda pemirsa masih hidup 1 minggu yang akan datang, 1 hari yang akan datang, 1 jam, bahkan 1 detik yang akan datang? Bahkan demi Allah, kalau Allah memanggil nyawa saya hari ini, detik ini, saya akan meninggal seketika. Betul. Tidak ada yang menjamin kita masih hidup. Maka cara terbaik adalah dengan terus beristighfar dan mengingat kematian. Siapapun bisa Allah panggil. Siapapun bisa Allah panggil. Tapi rasa-rasanya indah sekali ya kalau menjadi satu di antara orang-orang yang Allah rindukan. Meskipun setelahnya mungkin banyak orang lagi-lagi tadi mentalnya belum juara, jadi sedih, bertubi-tubi begitu loh Kang Edvan. Nanti kita akan bahas lagi ngobrol lagi tentang mental juara, sehingga kita berharap dari tayangan ini seluruh pemirsa televisi Muhammadiyah khususnya bisa memiliki mental juara. Jadi nggak akan ada yang pernah merasakan kekalahan. Usai jeda berikut ini tetap di Inspirasi Sukses bersama Kausar Manajemen. Marketing, spiritual, culture building, MC, outbound, dan storytelling